Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita punya kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di ruangan yang luar biasa ini dengan rangka sama-sama membantu teman kita untuk berpenggerak ya. Ataskan model 1.4 budaya bersih. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi ikut beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pengantar acara ini, marilah kita dengarkan pengantar dari Kepala Sekolah SDN 1 Sari Mulia. Untuk beliau kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak Ibu guru beserta seluruh staf SDN 1 Sari Mulia yang dalam kesempatan ini hadir bersama-sama Ibu Latifah Andriani SPDSD selaku calon guru penggerak ya Bu ya. Terkait dengan kegiatan pada hari ini, kita berikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Ibu Latifah Andriani yang mau menyelesaikan modul 1.4 tentang budaya positif, di mana dalam kegiatan ini tentunya kita selaku warga sekolah dan guru di SDN 1 Sari Mulia ini perlu memberikan dukungan baik itu bersifat moral untuk memberikan penguatan kepada kegiatan ini dalam rangka memberikan penguatan juga kepada sekolah kita dalam rangka menerapkan budaya positif. Kegiatan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan kita semua bisa mensupport dukungan secara penuh. Mungkin demikian saja pengantar dari kami selaku Kepala Sekolah SDN 1 Sari Mulia. Salah dan hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara selanjutnya kami haturkan kepada narasumber, langsung kepada calon guru penggerak Bu Latifah Andriani SPDSD untuk diberikan waktu. Ini ada pertanyaan kah Bu nanti? Nanti mengalir. Mengalir aja ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Sari Mulia, Kabupaten Tanah Bumbu. Izinkan saya Latifah Andriani, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN 1 Sari Mulia, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan sama-sama membuat satu pandangan atau mindset yang sama untuk sekolah kita, yaitu tentang budaya positif. Next Bu. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita masuk ke budaya positif yang ada di sekolah kita memiliki pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Pertanyaan yang selama ini berada di kepala kita, yaitu tentang hal-hal yang terjadi di sekolahan kita. Ada 3 hal pertanyaan pemantik di sini. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mari kita renungkan sama-sama. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Selanjutnya, yang ketiga, memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini adalah pertanyaan yang selalu mengelilingi kita. 3 hal ini tentunya terjadi di sekolahan kita. Nah, mari hari ini kita sama-sama untuk membuat satu pandangan yang sama untuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita masuk ke dalam pendisiplinan, mari kita sama-sama mempunyai pemikiran yang sama. Coba kita renungkan sama-sama, Bapak Ibu.
Sekarang kita punya slide di depan. Bapak Ibu seolah-olah menjadi A. Oke, Bapak Ibu jadi A, kemudian teman Bapak Ibu adalah B. Di sini Bapak Ibu mengambil secari kertas. Bapak Ibu membayangkan mengambil secari kertas, kemudian Bapak Ibu menuliskan suatu benda atau sesuatu hal yang sangat berharga dalam Bapak Ibu, dalam hidup Bapak Ibu ya. Tuliskan sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu, tuliskan di secari kertas tersebut. Selanjutnya genggam kertas itu dalam tangan Bapak Ibu sekuat-kuatnya. Genggam. Anggap benda itu ada di genggaman tangan Bapak Ibu. Selanjutnya teman Bapak Ibu si B ini, dia akan berusaha mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara. Bisa dia dengan membujuk, merayu, menghardik, menyuap agar Bapak Ibu mau membuka tangan Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau membuka tangan tersebut? Ada yang bisa mau memberikan komentar? Silakan Pak Saihu. Kita sharing ya Bapak Ibu ya. Silakan, kira-kira Pak Saihu mau tidak membuka tangan itu dengan sesuatu yang berharga di tangan Bapak Pak Saihu? Kalau menurut saya tergantung situasinya. Maksudnya karena kekuatan tangan bukan suatu harapan yang kita genggam itu apakah boleh kita keluarkan kepada orang lain apa tidak. Tetapi ketika teman kita tadi meminta, kita akan bukakan sesuai dengan kemampuan yang kita berikan. Itu aja Bu. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Saihu. Iya, Bapak Ibu, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Pak Saihu. Ketika Pak Saihu ingin membuka, dia akan membuka. Ketika dia tidak ingin membuka, dia tidak akan membuka. Bukankah seperti itu? Jadi, di sini adalah posisi kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri, tidak orang lain. Meskipun si B akan membujuk sekuat tenaga, kalau Pak Saihu tidak mau membuka, maka tidak akan terbuka. Seperti itu, ya? Jadi selanjutnya kita aplikasikan ke sekolah kita. Anak-anak mempunyai posisi kontrol sendiri untuk diri dia. Jadi kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksa anak untuk melakukan sesuatu ketika dia tidak mau membuka dirinya untuk dikontrol. Seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya memberi fasilitas, mengamong siswa agar dia mau membuka kontrolnya itu. Bagaimana cara kita untuk memasukkan hal-hal baik, hal-hal positif kepada anak. Ketika anak berkeras tidak mau membuka dirinya, sekuat tenaga kita memasukkan pun kita tidak akan bisa memasukkan, karena anak itu pasti akan menolak. Seperti yang dikatakan Pak Saihu tadi, kontrol berada pada diri kita masing-masing. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Next. Nah, sekarang kita masuk ke ilusi. Ilusi paradigma teori kontrol. Kita selama ini ilusi itu apa? Impian, mimpi yang ada di dalam bayangan kita. Ilusi itu ada seperti guru. Dalam pikiran kita, guru ada mengontrol murid. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik anak, kita anggap selama ini dengan kita mengkritik kamu jelek, kamu dan sebagainya, dia akan termotivasi. Itu ilusi yang ada pada diri kita sekarang. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dengan kita memberikan positif, memberikan penguatan, memberikan reward, kita anggap selama ini itu adalah hal yang positif, kontrol yang baik untuk kita berikan kepada siswa. Selanjutnya, orang dewasa kita memiliki hak untuk memaksa. Itu yang selama ini kita lakukan, bahwa guru memiliki kekuasaan untuk menguasai siswa.
bahwa siswa harus seperti ini, siswa harus seperti ini. Kita selama ini tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka inginkan. Selama ini selalu kita kasih ini, A, B, C, makan. Tetapi kita tidak pernah bertanya, anak-anak, kamu ingin seperti apa? Kamu ingin pelajaran ini seperti apa? Seperti itu. Itu adalah ilusi. Kemudian next kita masuk kepada kontrol pada diri kita. Stimulus respon dan stimulus kontrol. Respon itu otomatis yang kita lakukan. Start kita lakukan ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Tetapi Bapak Ibu pasti memiliki kontrol pada diri Bapak Ibu semua. Pertama yaitu kita ada permasalahan. Kita mencoba mengubah agar pandangan mereka sama dengan kita. Kita punya masalah, oh orang harus sama dengan kita. Kita ingin mereka sama dengan kita. Itu respon kita secara spontan. Ketika orang lain tidak sama dengan kita, oh orang itu harus sama dengan kita. Itu respon, itu manusiawi. Tetapi kita memiliki kontrol pada diri kita, yaitu bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita yang lain. Itu adalah kontrol kita. Contoh lain, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita melihat anak-anak kita melakukan hal buruk, oh itu salah. Itu respon kita, manusiawi. Tetapi kita sebagai guru, kita harus mempunyai kontrol bahwa semua yang dilakukan perilaku siswa itu pasti dia ada tujuan. Mungkin dia menarik perhatian kita, mungkin dia menarik perhatian temannya, mungkin dia ingin disayangi. Nah, di situ adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya, contoh selanjutnya, model berpikir menang kalah. Apabila saya melakukan, saya harus menang. Saya tidak melakukan, berarti saya kalah. Itu respon kita, otomatis. Saya seperti ini harus menang. Saya seperti ini kalah. Itu otomatis respon kita menghadapi suatu permasalahan. Selanjutnya, bagaimana kontrol kita? Kita berpikir menang. Oke, menang. Kalah itu bukan berarti kalah, tetapi kalah itu adalah sesuatu menang yang tertunda. Itu yang harus kita pikirkan. Next, Bu. Nah, sekarang yang ada pada dunia kita tentang disiplin yang ada di sekolah. Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang pemikiran Socrates dan Plato, tidak kita jelaskan. Bapak Ibu tentu sudah tahu semua tentang pemikiran disiplin yang disampaikan oleh pemikiran Socrates dan Plato. Namun di sini yang kita tekankan adalah tentang disiplin yang berbudaya di sekolah kita. Apabila kita mendengar kata disiplin, pasti kita akan merasa sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang ada pada diri kita sekarang ini. Melakukan sesuatu, orang lain harus mengikuti. Apabila tidak mengikuti, berarti dia tidak disiplin. Seperti itu ya? Selanjutnya, bagaimana menghubungkannya disiplin dengan tindakan yang tidak nyaman. Jadi ketika anak mendengar kata disiplin, aduh, anak-anak akan seperti itu. Aduh, disiplin. SDN 1 Sari Mulia harus masuk 7.30. Apabila tidak masuk 7.30, saya tidak disiplin. Aduh, siswa sudah tidak nyaman. Dia berangkat sekolah sudah dengan hati yang tidak nyaman. Bagaimana anak akan menerima pelajaran di sekolah? Selanjutnya, dengan disiplin itu kita tidak bisa menghargai sesuatu. Kita tidak mencari sesuatu untuk mencapai tujuan mulia. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana kita melakukan paradigma budaya positif untuk diri kita, untuk siswa kita, bahwa disiplin itu adalah untuk menghargai diri kita atau diri siswa sehingga mencapai tujuan yang mulia, bukan sesuatu yang merasa tidak nyaman dengan mendengar kata disiplin. Next, Bu. Nah, Bapak Ibu
untuk pemikiran William Glasser, Bapak Ibu pasti sudah tahu karena Bapak Ibu guru hebat semua di sini. Jadi kita akan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah kita, yaitu bagaimana Bapak Ibu menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, kita tidak bisa semua 6 ini langsung kita cakup di sekolah kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu, anak kita mau dimasukkan yang kemana dulu? 6. Kalau bisa 6-6-nya luar biasa. Tetapi kalau tidak bisa, bagaimana kita memikirkan anak kita untuk mencapai 2 atau 3 dari 6 tersebut. Setidaknya Bapak Ibu guru lakukan untuk di kelas masing-masing. Anak Bapak Ibu guru mau dijadikan yang mana? Yang beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, atau kreatif? Jadi Bapak Ibu harus punya tujuan. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu harus sudah memiliki tujuan. Murid Bapak Ibu akan dimasukkan kemana? Seperti itu. Jadi kita ketika kita masuk, tidak di dalam diri kita, tidak hanya untuk memberikan suatu ilmu kemudian kita keluar kelas, tetapi bagaimana kita menanamkan pada jiwa anak untuk mencapai tujuan dari yang kita canangkan dari pemerintah kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian ya. Selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, mohon maaf, di sini kita akan membicarakan tentang motivasi perilaku manusia, perilaku pada diri kita. Kita sekarang menengok pada diri kita. Kita mempunyai motivasi masing-masing untuk menjadi seorang guru. Kita mempunyai motivasi masing-masing untuk datang ke sekolahan. Kita punya motivasi masing-masing untuk berteman. Motivasi itu ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau kita memiliki motivasi eksternal, yang pertama, motivasinya saya datang ke sekolahan untuk datang ke sekolahan pagi karena peraturan di sekolah ini 7.30. Motivasinya, kalau saya terlambat, saya tidak nyaman. Saya akan merasa mendapat hukuman. Saya tidak nyaman dengan teman-teman saya. Pertanyaan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan berangkat pagi? Itu motivasi eksternalnya. Kemudian motivasi eksternal yang lain untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah saya akan mendapat pujian dari kepala sekolah? Apakah saya akan merasa banyak teman di sekolah karena saya melakukan hal baik di sekolahan? Saya berangkat pagi, saya akan merasa nyaman di sekolah sehingga kepala sekolah akan menganggap saya adalah guru yang paling disiplin di sekolahan. Itu adalah motivasi eksternal. Namun Bapak Ibu, alangkah baiknya motivasi eksternal seperti 2 hal tersebut, mari dengan budaya positif kita kesampingkan. Kita masuk ke motivasi internal yang harus kita kembangkan, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu melakukannya untuk diri Bapak Ibu sendiri. Saya berangkat pagi, tentunya saya akan merasa nyaman di sekolahan. Saya akan lebih siap untuk mengajar. Saya akan lebih merasa tidak berdedikasi. Apa namanya Bapak Kepala Sekolah ya? Mungkin lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. Oh iya, betul Pak Sayu. Lebih banyak waktu untuk mempersiapkan semuanya. Itu adalah motivasi internal Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan memasukkan motivasi internal ini kepada siswa. Jadi siswa itu jangan kita buat motivasi eksternal itu. Kita tanamkan kepada siswa untuk motivasi internal yang akan hidup. Mungkin seperti itu Bapak Kepala Sekolah ya. Mungkin ada tanggapan Bapak Kepala Sekolah.
Baik, terima kasih. Luar biasa, kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Yani. Karena diberi waktu sedikit untuk berikan satu komentar ya, barangkali Siap, Pak. terkait dengan apa tadi, perilaku positif ya. Betul, Pak. Jauh-jauh hari juga sudah sering kita katakan bahwa kita tidak ingin mendisiplinkan siswa, mendisiplinkan guru dengan pola-pola yang bersifat tidak mengenakan, kemudian tidak menyenangkan, apalagi dalam bentuk hukuman. Terkait dengan itu kita sudah coba lakukan ya. Dari beberapa kegiatan kita coba berikan apresiasi justru kepada anak-anak, bagaimana kita guru-guru ini, bahkan pada saat kita rapat kita sampaikan kemarin ya, bagaimana guru bisa memahami siswanya. Jangan sampai apa yang disampaikan Bu Yani itu terjadi ya. Kita sebagai orang dewasa justru memaksakan apa yang kita inginkan kepada siswa. Sementara di sisi lain teorinya berbicara kita menggali apa yang diinginkan siswa, dalam kondisi apa dia melakukan itu, tentu kita diagnosanya. Nah, terkait dengan ini juga tidak berlaku juga hanya untuk murid. Kita sebagai guru juga ya, kepala sekolah. Jadi makanya sering saya katakan, jangan siapapun kepala sekolahnya, jangan ada kata-kata bahwa karena kepala sekolah lah kita melakukan itu. Tapi saya sering katakan, jadilah diri sendiri, layakkan diri Anda sebagai guru profesional. Ketika itu kita lakukan bersama-sama, maka tidak perlu lagi melihat ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, ada guru yang lain, tidak ada. Nah ini kontrol yang tadi itu, motivasi internal kayaknya. Jadi kalau ini sudah muncul dari diri kita, saya kira SD 1 Sari Mulia ini bisa berangkat bareng-bareng. Jadi jalannya bersama-sama, bergandengan. Jadi tidak ada lagi tertinggal di belakang atau yang terlalu laju ke depan. Nah ini barangkali harapan-harapan kita juga bersama, baik untuk siswa maupun warga sekolah kita. Mungkin itu sedikit dari Ulun. Kira-kira yang lain ada yang memberi masukan atau tanggapan, silakan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada yang memberi tanggapan untuk posisi perilaku motivasi perilaku manusia? Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita kembali ke slide, yaitu motivasi. Ada 3 hal yang sering tertanam pada diri kita, tetapi yang harus kita tampakkan, kita tanamkan pada diri kita dan pada anak-anak murid kita, yaitu tentang motivasi internal. Sesuatu hal yang luar biasa untuk di SDN 1 Sari Mulia yang cukup kita lihat terjadi sekarang. Secara tidak langsung kita sudah menanamkan motivasi internal kepada anak-anak. Saya akan menjadi seperti apa apabila saya tidak melakukannya. Tampak seperti kemarin kita di waktu salat zuhur, anak-anak sudah melakukan wudhu dan gurunya karena PDAM kita tiba-tiba mati, air tidak mengalir, guru-guru tidak mendapatkan air untuk berwudhu. Tetapi kita lihat, tanpa kita lihat, anak-anak kita sudah melakukan salat dengan dipimpin dari kakak kelas yang tertinggi, yaitu kakak kelas 6. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk guru-guru SDN 1 Sari Mulia. Selanjutnya Ibu. Nah, ini yang menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu adalah kata merdeka. Merdeka untuk kita. Merdeka bukan berarti kita lepas dari perintah, tapi bagaimana kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk menjadi seperti apa. Itu kata merdeka yang ditekankan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah Bapak Ibu, selesai kita tentang motivasi diri. Kita lanjut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu yang
sering kita pertanyakan, mengapa tidak peraturan? Mengapa tidak peraturan? Mengapa tidak peraturan? Tetapi di sini kita akan mengubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Contoh di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturannya, apabila kita menggunakan kendaraan beroda 2 harus menggunakan helm, itu peraturannya. Tapi kalau kita memiliki keyakinan, apabila saya menggunakan kendaraan beroda 2 tidak menggunakan helm, apabila terjadi sesuatu, maka akan terjadi hal yang fatal. Apabila saya tidak menggunakan helm, saya merasa tidak nyaman berada di jalan raya. Itu adalah keyakinan Bapak Ibu. Jadi kita bukan peraturan yang kita tanamkan pada diri kita. Oh, saya tidak pakai helm, maka nanti polisi akan nangkap saya. Itu peraturan. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan dengan keyakinan tanpa ada polisi di pinggir jalan, Bapak Ibu tetap akan melakukannya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Itu kemarin waktu kita ada pandemi. Adakah polisi di samping kita untuk mengatur kita menggunakan masker, menjaga jarak? Kita hanya disampaikan memakai masker. Tapi karena kita mempunyai keyakinan pada diri kita, ketika kita memakai masker, maka kita akan merasa aman, merasa lebih sehat karena kita terjauh dari virus. Itu adalah keyakinan yang ada pada diri kita. Kita tidak mengindahkan peraturan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Tetapi Bapak Ibu yang lakukan sekarang, peraturan kita 7.45 sampai ke sekolahan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu 7.30 sudah di sekolahan. Karena Bapak Ibu memiliki keyakinan ketika saya berada lebih cepat di sekolahan, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan persiapan berada di dalam kelas, persiapan untuk menghadapi siswa-siswa, persiapan bagaimana kita mempersiapkan siswa kita untuk menerima hal-hal yang baru. Inovasi-inovasi yang Bapak Ibu lakukan untuk anak akan lebih mudah Bapak Ibu lakukan. Jadi seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk selama ini kita berada di lingkaran ungu, kita memiliki peraturan di dalam kelas. Bagaimana sekarang Bapak Ibu mengubah peraturan kelas itu untuk lebih membesar menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu melakukan suatu tindakan di dalam kelas, Bapak Ibu sudah dibicarakan, didiskusikan dengan siswa kita. Selanjutnya akan menjadi lingkungan positif dan budaya positif. Datang tepat waktu. Tidak Bapak Ibu yang beri peraturan di dalam kelas, tapi didiskusikan dengan siswa Bapak Ibu. Kita beri keyakinan kepada mereka. Ketika kalian datang tepat waktu di sekolah, apa yang akan terjadi dengan kalian? Apabila kalian datang terlambat ke sekolah, apa yang terjadi dengan kalian? Sebelum kita membuat suatu keyakinan di kelas, beri pandangan dulu kepada mereka. Maka mereka pasti akan memilih. Saya akan dapat datang tepat waktu, Bu. Ketika saya datang tepat waktu, saya akan merasa nyaman di sekolah. Saya bisa berbelanja dulu di sekolah. Saya bisa bermain dulu di sekolah. Baru saya akan mengikuti kegiatan pagi di sekolah. Buat dulu keyakinan itu di kelas, diskusikan. Anak kelas 1 tidak bisa, Bu. Bisa. Kita menggunakan bahasa ibu di sana. Anak TK pun bisa. Anak-anak kelas 1, anak TK juga punya keinginan. Dia tidak hanya bisa menerima, dia juga pasti bisa mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu, ya? Jadi, coba kita sharing dengan anak-anak kita. Mau kalian seperti apa? Ya? Mau kalian maunya seperti apa? Di kelas ini supaya nyaman seperti apa menurut kalian? Oh begini Bu, jangan ribut di kelas. Hebat. Iya, berarti kelas ini akan menjadi rapi, tertib. Berarti kelas yang aman. Jangan membuat kata ribut. Ketika anak mengatakan jangan ribut, yang ada di otak mereka adalah kata terakhir, ribut. Nah itu. Jadi yang kita tanamkan
kita membuat kata-kata yang membuat anak-anak itu melekat di kepalanya, tetapi hal positif yang terakhir dia ingat. Karena selama ini anak-anak akan mengingat adalah hal yang terakhir. Jangan ribut, jangannya dia tidak ingat, ributnya yang dia ingat. Seperti itu, ya? Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dan siswa. Jadi Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, jangan siswanya saja yang dibuat, tetapi harus ada kata guru di sana. Jadi ada diskusi Bapak Ibu di sana melakukan kesepakatan kelas. Yakin. Jadi ketika siswa membaca, oh saya sudah berdiskusi dengan Bapak guru dulu, dengan ibu gurunya, seperti itu. Jadi lakukan kesepakatan kelas dua arah, berinteraksi. Tidak hanya siswa yang kita tuntut, tetapi guru juga harus memberikan amongan. Bapak Ibu adalah figur, Bapak Ibu adalah orang paling hebat, Bapak Ibu adalah orang yang bisa diteladani mereka. Ketika anak masuk ke sekolah sini, Bapak Ibu orang tuanya menitipkan anak mereka ke sini, pasti sudah terpikir oleh mereka yang berada di SDN 1 Sari Mulia adalah guru-guru hebat. Seperti itu, ya. Apalagi sekolah kita tidak hanya satu desa, kita mencakup beberapa desa yang masuk ke dalam sekolah kita. Berarti sudah ada mindset di kepala mereka bahwa guru-guru di SDN 1 Sari Mulia adalah guru-guru hebat. Oke? Jadi bagaimana kita mengeluarkan hal-hal positif, aura positif yang ada pada diri kita untuk menjadi teladan bagi mereka, untuk menjadi figur bagi mereka. Bagaimana berbudaya positif, berkata sopan, beriman dan bertakwa, kebinekaan global. Seperti yang tempat kita luar biasa, SD kita adalah termasuk SD Indonesia kecil. Ada berbagai suku, berbagai agama. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi kita satu, tidak ada perselisihan, tidak ada terjadi pertengkaran dengan berbedanya suku, ras, agama maupun golongan. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ya Bapak Ibu, ini adalah contoh peraturan kelas. Di sebelah adalah keyakinan kelas. Ketika kita membuat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Anak hanya akan melakukan pada mengembalikan buku kepada tempatnya. Tapi kalau kita punya keyakinan, tanggung jawab, maka ketika mereka melakukan sesuatu, mereka akan bertanggung jawab. Entah bukunya di meja dimasukkan dalam tas, entah bukunya itu dibawa pulang dengan rapi, entah bukunya itu nanti setelah belajar dirapikan di atas meja. Tidak hanya selalu kembalikan buku ke tempatnya, tetapi kita menanamkan bagaimana kita melakukan kata tanggung jawab, menanamkan kata tanggung jawab. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, ya. Seperti gunakan masker. Anak-anak gunakan masker, peraturan di kelas menggunakan masker. Tapi tidak, kita buat keyakinan kesehatan, keselamatan, menjaga kesehatan dan keselamatan. Salah satunya adalah menggunakan masker. Seperti itu, nih Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu, ada 5 unsur yang harus menjadi riset tentang hukuman, dihukum, penghargaan oleh penghargaan. Apakah akan menjadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, ketika anak kita hargai terus, maaf Bapak Ibu, pengaruh hukuman itu jangka pendek maupun jangka panjang dirasakan oleh anak. Bapak Ibu pernah dulu dihukum oleh gurunya? Pasti. Pasti. Apakah Bapak Ibu ingat masih sampai sekarang? Ingat Nah, selalu ingat. Hukuman menyakitkan bagi diri kita.
Bapak Ibu dulu menghukum saya untuk lari ke lapangan. Menyakitkan sekali sampai sekarang kita rasakan. Pasti dia juga akan merasa seperti itu ketika kita menghukum mereka. Kata hukuman. Kemudian dia akan merasa menjadi nomor satu selalu. Ketika kita memberi reward kepada dia dengan dia peringkat 1. Ketika dia jatuh, tidak peringkat 1, apakah dia bisa termotivasi? Anak-anak sekarang apabila biasa dia berada di atas, dia turun, dia down. Kemudian motivasi, penghargaan. Anak dari 18 di dalam kelas, kita beri penghargaan cuman peringkat 1, 2, 3. Bagaimana nasib yang 15? Sekalinya yang peringkat 4 ketika ulangan dia sedang sakit, kita tidak tahu. Atau yang peringkat 4 ini sedang tidak mood, lagi tidak nyaman dia mengerjakan soal, padahal hari-harinya dia rajin. Atau dia merasa malas karena yang selalu Bapak Ibu beri penghargaan ada yang peringkat 1, yang selalu mendapat acungan jempol, yang selalu mendapat pujian, yang peringkat 1. Jadi yang anak 15, alah biar aja saya nggak usah melakukan, nanti si A juga yang pasti akan mendapat peringkat. Seperti itu kan yang sekarang terjadi di anak-anak kita. Jadi bagaimana kita mengeksplor yang 15 itu? Jangan cuma mengeksplor yang 3. Kita masih punya 15 anak di belakang kita yang memiliki masing, yang tentunya memiliki bakat minat masing-masing. Nah ini Bapak Ibu, ada hukuman. Hukuman itu seperti yang saya katakan tadi adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi dengan konsekuensi, hukuman ini jangka panjang Bapak Ibu. Dia akan merasakan jangka panjang. Kalau konsekuensi ini Bapak Ibu sudah ada peraturan yang dibuat. Nah, lanjut Bu Linda. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi, bagaimana itu restitusi. Restitusi itu yang akan kita lakukan sekarang Bapak Ibu. Jadi hukuman ini adalah sesuatu hal yang menyakitkan dan harus terjadi. Restitusi kita adalah memberikan pilihan kepada mereka. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita tanya dulu kepada mereka. Kita merestitusi. Nah, di sini kita akan membuat segitiga restitusi untuk di sekolah kita. Kita akan pertama adalah menstabilkan identitas, menstabilkan masalah yang terjadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kita adalah restitusi. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah, menghadapi anak-anak kita bermasalah, kita tidak fokus kepada masalahnya, tetapi kita fokus kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita tidak menjudge kepada siswa itu langsung, tetapi kita membuka kepada mereka supaya mereka itu tidak merasa tidak nyaman setelah melakukan kesalahan, tetapi dia bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu dengan validasi kebutuhan. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tahu punya alasan mengapa melakukan itu, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu bisa merestitusi ini setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di dalam kelas Bapak Ibu. Seperti itu. Lanjut Bu Linda. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak mencari kesalahan mereka, tetapi kita akan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
Jadi setelah mereka melakukan restitusi pada dirinya, dia tahu masalahnya, dia tahu menyelesaikannya, dia tahu orang yang melakukan kesalahan dengan dia ingin seperti apa. Seperti itu. Lanjut Bu. Nah, jadi 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, tidak memaksakan kepada siswa. Kemudian restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri mereka, kemudian mencari kebutuhannya, kemudian merestitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita fokus pada karakter anak, bukan tindakan anak yang mereka lakukan. Selanjutnya fokus pada solusi. Kita selama ini selalu fokus pada masalah. Jadi kita cuma menyalahkan mereka datang terlambat, tapi kita tidak memberikan solusi. Seperti contoh mungkin seperti ini. Kenapa kamu terlambat hari ini? Pertanyaan itu yang kita lontarkan kepada mereka. Tetapi kita tidak langsung memberikan solusi. Saya Pak hari ini saya, ya sudah, lari lapangan 10 kali. Seperti itu kan? Tetapi kalau kita menggunakan restitusi, kita akan bertanya, tampaknya hari ini kamu terlambat Nak. Iya Pak. Aduh, dengan siapa saja kamu terlambat? Sendirian Pak. Aduh, kasihan sekali kamu hari ini terlambat ya. Kenapa kamu bisa terlambat Nak? Hari ini Pak, saya bangun kesiangan. Jadi walaupun ibu saya membangunkan, saya tidak mendengar, jam bakar saya di samping telinga saya akan nyala terus. Oh, tepat sekali, hebat sekali ya solusinya. Iya, berarti kamu tahu ya, besok harus bangun pagi dengan menyalakan jam bakar sehingga sampai sekolahan tidak terlambat. Hebat, kamu adalah anak yang hebat. Bisa kamu terapkan besok? Bisa Pak. Sepakat ya? Sepakat. Nah, jadi dia mencari solusi sendiri, bukan kita yang mencarikan solusi. Begitu ya Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, kita di sini adalah disiplin positif yang saling kait mengaitkan, dan di sini kita memiliki 5 posisi kontrol. Kembali ke posisi kontrol Bu Linda. Kita sebelum masuk ke akhir, yaitu kita memiliki 5 posisi kontrol untuk kita sebagai seorang pengajar. Ya. 5 posisi kontrol. Posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Kita tanyakan pada diri kita. Kita apakah sebagai seorang penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau di modul yang saya pelajari, kita setidaknya harus menghapuskan yang 2 ini, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Setidaknya sebelum kita bisa menjadi manajer, kita bisa menjadi teman dan sebagai pemantau. Jadi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, hapuskan pada diri kita. Jauhkan, jauh sejauh-jauhnya kita sebagai seorang pendidik. Tapi bagaimana kita menjadi teman, pemantau? Tapi hal yang paling positif yang manajer untuk mereka. Ketika kita sudah menjadi manajer, mereka berangkat ke sekolah dengan mereka melakukan kesalahan terlambat, dengan dia tidak datang tepat waktu, dia tidak ketakutan merasa datang ke sekolahan, tapi dia akan mengetahui kesalahan dia dan dia akan memperbaikinya. Tapi kita masih menjadi pembuat orang merasa bersalah atau sebagai penghukum. Melihat wajah kita saja, siswa itu sudah merasa ngeri. Wah, Bu Yani sudah berdiri di depan pagar. Seperti itu. Bu Yani sudah keliling. Itu mereka sudah merasa ketakutan. Sudah ketakutan gimana mau menerima pelajaran dari kita? Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian menghitung dan mengukur sebagai pemantau. Seharusnya kamu kalau dari rumahmu ke sekolah sampai 5 menit.
Kenapa sampai jam ini tidak sampai? Itu sebagai pemantau kita Bapak Ibu ya. Ban saya ngebocor Bu. Oh, ban kendaraannya bocor. Pasti mereka melakukan. Ferdi, temanmu hari ini ada yang lapor dengan ibu, kamu habis menonjok dia. Kenapa ya? Apakah kamu merasa sesuatu dengan temanmu sehingga kamu sampai menonjok dia? Tanyakan dulu. Tadi loh Bu, dia ngolokin bapak saya. Berarti dia ada sesuatu di sana. Atau mereka nggak mau ngawani saya Bu. Ya, dia tidak mau ngawani saya. Dia perlu rasa kasih sayang di sana. Ya, dia perlu penghargaan di sana. Dia perlu rasa kasih sayang. Ya, jadi kontrol Bapak Ibu. Jadilah Bapak Ibu sebagai seorang manajer yang baik untuk anak-anak kita, untuk diri kita sendiri. Mungkin cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Bapak Ibu, aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin kembali kita feedback, kita ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu atau untuk menyampaikan hal-hal yang saya terlewatkan atau memang sudah dilakukan di sekolahan kita, sehingga sebetulnya budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolahan kita, namun kita tidak tahu bahwa sebetulnya kita itu adalah sudah menjadi seorang manajer di sekolahan ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Ya Bu Hasmia. Bu Hasmia. tambahan saja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Yani yang memberikan sedikit ilmu. Banyak sekali ilmu yang hari ini kita dapat. Artinya mungkin saya tidak bisa menyimak semuanya, namun secara sebagian yang saya simpulkan dengan catatan-catatan, karena termasuk saya nggak bisa ngomong juga sih dengan catatan ini. Jadi sebagian yang saya simak, sebagian kesimpulannya mungkin saya simpulkan di sini tentang disiplin. Disiplin dapat membangun karakter serta membangun diri pribadi seseorang dalam mencapai keinginan atau mimpi yang ingin diraih. Dengan kedisiplinan yang telah dibiasakan, maka kesuksesan akan menjadi suatu kemungkinan, bukan kemustahilan Bu Yani. Jadi karena kedisiplinan adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Tepat sekali. Oke. Jadi jangan lupa juga, artinya dari penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Bu Yani tadi tentang kedisiplinan, baik itu di luar kelas ataupun di lingkungan kelas, artinya yang sangat sekali untuk kita semua dan serta peserta didik, bahwasanya adalah kita lebih lagi mengawali menanamkan dengan akhlakul karimah, yaitu tentang tata krama mereka agar baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, yang insya Allah anak-anak didik kita akan menjadi orang-orang yang berbakat, yang soleh-solehah, dan menjadi penuntun kita nanti di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Yani atas bimbingannya. Terima kasih Ustazah Hasmia. Kita berikan apresiasi untuk Ustazah Hasmia. Ada lagi Bapak Ibu untuk menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi atau ingin Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan paparan ini? Impian apa yang ada pada diri Bapak Ibu? Hal apa, positif apa yang pertama ingin Bapak Ibu lakukan? Silakan Pak Sayyu. Terima kasih. Mendengar paparan dari awal sampai akhir sekarang, kami sebagai seorang guru khususnya tentunya ingin perubahan Bu, ingin merubah mindset kita yang dulunya misalnya dari stagnan. Artinya kita harus meningkatkan bagaimana yang dipaparkan Bu Yani tadi bisa diaplikasikan ke masing-masing kelas
Dan mudah-mudahan guru-guru yang hadir pada hari ini Bu ya, ingin berubah, ingin bagus, ingin juga berpikir positif tadi. Jadi sikap-sikap yang ditampilkan oleh Bu Yani tadi kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Saihu. Terakhir sebagai penutup untuk motivasi bagi kita semua, Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi untuk kita semua. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu narasumber ya dalam kesempatan ini terkait dengan materi hari ini, materi yang cukup luar biasa bagus. Kemudian konteksnya dengan kita sebagai guru, tentunya kita harus banyak belajar lagi ya, banyak belajar dalam artian kita harus bisa mencoba merubah mindset kita atau pola pikir kita tentang hukuman tadi, karena yang tertanam dalam otak kita itu kadang-kadang setiap kesalahan itu mesti korelasinya adalah hukuman. Nah, mindsetnya ini coba kita keluar. Tadi kalau kita ada pasti ada filosofi ya dari materi yang disampaikan Bu Yani, saya perhatikan itu ada lingkaran kecil, tata tertib kelas, keluar sedikit dia menjadi keyakinan kelas, kemudian keluar lagi dia menjadi lingkungan yang positif ya. Kemudian dan terakhir tadi adalah sikap positif tadi ya. Nah, mungkin berangkat dari situlah kita mungkin selaku guru mencoba sekarang. Yang pertama adalah kalau secara dulu dari seluruh materi ini, pertama membuang egosentris guru ya, bahwa guru itu bukanlah superpower atau orang dewasa yang bisa menguasai seluruh siswa. Jadi dibuang itu sikap egosentris guru sebagai orang dewasa yang bisa menguasai sesuai dengan materi tadi. Berarti apa ke depannya? Dia merubah polanya menjadi bagaimana menjadi seorang manajer. Manajer itu apa? Dia mengelola. Jadi kalau suasana kelas gaduh, bagaimana mengelolanya menjadi hal yang positif. Kalau siswanya terlambat, bagaimana mengelola pemikirannya, bagaimana besok dia berubah menjadi tidak terlambat. Kemudian kalau dia ada kenakalan-kenakalan mengganggu teman, bagaimana kita bisa merubah dengan cara menggali. Ada persoalan mungkin bagi dia. Nah, terkait dengan itu, maka kita sepakat barangkali Bu Yani ya, seluruh Dewan Guru SDN 1 Sari Mulia, karena sudah mendapat amanah sangat luar biasa, tidak hanya mungkin hanya 2 sekolah di SD di Kecamatan Sungai Lomban yang mendapat amanah dari berbagai desa ya, El-Widat sama SDN 1 Sari Mulia. Selebihnya itu adalah murid-murid di desa itu aja, di satu blok aja. Oleh karena itu, ini hal yang luar biasa. Saya yakin karena ada magnetnya pian-pian Dewan Guru juga yang membuat sebuah perubahan-perubahan kecil dan perubahan-perubahan besar sehingga orang mau menitipkan anaknya di sekolah kita. Nah, inilah yang perlu kita jaga ke depan. Bagaimana kita mengelola emosi kita sebagai guru, bagaimana mengelola potensi anak-anak didik kita ini menjadi lebih baik ke depan, tidak dengan memberikan hukuman. Sebagai kesimpulan ulun terhadap materi ini sangat luar biasa. Ini adalah 1.4-nya ya, Bu Yani ya. Kita tunggu 1 titik berapanya yang lainnya atau 2.1 dan sebagainya. Maka kita akan memiliki banyak ilmu belajar di tempat ini. Mudah-mudahan Bu Yani selaku CGP juga sukses. Terima kasih. Atensi semua teman-teman, support semua teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah tertulis di slide untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita sama-sama memiliki paradigma yang sama, yaitu budaya positif harus kita tanamkan pada diri kita maupun kepada siswa-siswi kita. Salah hilap saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Itulah tadi pemaparan dari narasumber calon guru penggerak dari SDN kita. Kita selalu bangga karena tidak banyak di kecamatan kita yang menempati duduk seperti beliau, seperti Ibu Latifah Andriani ini. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan terwujud, dan mudah-mudahan apa yang beliau dapatkan juga dapat diimbaskan terus kepada kita semua, agar kita dapat menjadi guru yang lebih baik dan lebih positif nantinya. Dan saya pembawa acara mohon terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kejanggalan baik kata-kata maupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raufikum MPD, Kepala Sekolah SDN 1 Sari Mulia. Pada kesempatan ini memberikan ucapan selamat kepada Ibu Latifah Andriani SPDSD selaku calon guru penggerak dalam rangka menyelesaikan modul 1.4 tentang disiplin positif. Hal ini sangat luar biasa, sudah memberikan pencerahan, kemudian memberikan duplikasi kepada teman-teman yang ada di SDN 1 Sari Mulia, di mana ilmu yang beliau berikan kepada kami-kami mudah-mudahan menjadi tolak ukur dan bisa kami menerapkan di SDN 1 Sari Mulia, yang mana yang belum sebagian besar sudah kami coba di SDN 1 Sari Mulia untuk menerapkannya. Budaya positif ini mudah-mudahan ke depan kita lebih bagus lagi, lebih berkolaborasi lagi, lebih memahami lagi, dan merubah mindset guru-guru di SDN 1 Sari Mulia ini untuk menerapkan budaya positif ini bagi SDN 1 Sari Mulia. Dan sukses selalu untuk Ibu Latifah Andriani sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Dian Nur SPD. Saya selaku guru agama di Sari Mulia, kebetulan angkatan dari Kemenang. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Latifah Andriani selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kami dan kami bisa melaksanakan apa-apa yang beliau sampaikan kepada kami. Jadi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau kemukakan tadi bisa kami laksanakan di sekolah SDN 1 Sari Mulia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih yang diberikannya kepada kami ini. Mudah-mudahan beliau selalu dan bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Mungkin itu aja coba akhiri. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.